Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada video ini kita melanjutkan kajian tentang Bani Israel. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan siapa itu Bani Israel, kemudian ada tuntutan daripada Allah agar mereka menepati janjinya, sehingga dengan itu Allah pun menepati janji Allah kepada mereka. Kemudian di situ juga ada perintah Allah ini kepada manusia, kepada jiwa, kepada nafs yang terbuat daripada 4 anasir, yaitu anasir angin bernama roh rehan, anasir air namanya roh rahmani, anasir tanah namanya roh jasmani, anasir api namanya roh idafi. Nah, 4 anasir ini kalau disatukan jadilah dia nafs atau manusia atau jiwa. Nah, Allah berkata dan memerintahkan kepadanya melalui Rasul. Rasul mengatakan ini kepada semua kaum, yaitu melalui Nabi atau via nabinya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk kepada bab lain, sambungan daripada yang kemarin tentang persoalan Bani Israel ini. Jadi pada surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul via Nabi Muhammad berkata kepada kaum saat itu. Yang perkataan itu tertulis pada kitab Quran, bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'arokiin. Nah itu. Nah, jadi setiap suara kata perintah Allah ini harus kita pilah-pilah. Harus kita benar-benar meneliti. Apakah kata ini kepada ruh atau audiens daripada kita atau Bani Israel tadi, atau kata ini kepada nafs, manusia atau jiwa. Karena manusia atau jiwa tadi juga ada perintah Allah atas mereka. Ada titah Rasul atas mereka melalui ruh, melalui diri yang sebelah daripada kita, melalui Bani Israel yang kita sudah ceritakan. Nah, pada ayat ini kalimatnya masih kepada nafs, jiwa atau manusia, yang ianya terbuat atau tercipta dari 4 anasir tadi. Apa bunyinya? Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'una ma'arokiin. Nah, jadi jangan kita mengartikan hanya ruh saja, hanya diri kita sebelah diri saja, hanya Bani Israel saja yang menghubungkan rasa dirinya kepada Rasul, Rasul itu dengan Allah. Tetapi ada juga perintah daripada Allah dan Rasul via nabinya kepada nafs, jiwa atau manusia tadi. Nah, mungkin caranya tidak sama. Kalau roh tadi, diri sebelah diri tadi, atau Bani Israel tadi, caranya menyatukan rasa dirinya dengan Rasul, Rasul itu dengan Allah. Nah, kalau yang nafs, jiwa atau manusia ini, dia menyatukan rasa dirinya kepada ruh. Nah, kalau sudah dia menyatukan rasa dirinya kepada ruh, tentu dia akan mendukung perbuatan, kegiatan, dan amalia ruh kepada Rasul serta Allah. Dia tidak akan menghambat, tidak akan menghalangi. Sebagaimana kebiasaannya
yaitu menghambat dan menghalangi, memutus dan mengajak ruh itu berpikir keluar, merasa keluar, dan hilang kesadaran di dalam sholat. Selama ini begitu. Makanya dikatakan oleh Allah Rasul, Ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalah. Adakah kamu melihat orang yang menghalangi hamba? Nah, hamba ini adalah Bani Israel yang diperjalankan tadi itu. Nah, bertemu Tuhannya di dalam sholat. Ada tidak kamu melihat? Jawabnya tidak ada. Terasakah? Ya terasa. Baru Allahu Akbar dinyatakan oleh ruh, maka dia sudah mulai ke kantor, ke pasar, ke kebun, macam-macam itu. Itu adalah ulah daripada nafs, jiwa atau manusianya tadi. Karena dia masih menanamkan rasa permusuhannya terhadap ruh. Itu saudaraku. Nah, di sini diperintah si nafs tadi, si jiwa tadi, si manusia tadi, untuk mereka itu menghubungkan rasa dirinya kepada ruh. Ruh itu menghubungkan rasa dirinya kepada Rasul. Rasul itu dengan Allah. Maka bunyinya wa aqimus shalah, wa atu zakah. Nah itu. Bayarkan zakat. Atau sucikan diri, tidak mengotori, tidak mengganggu, tidak mengacau ruh. Seketika ruh itu menghubungkan rasa dirinya kepada Allah dan Rasul. Nah, zakat mereka begitu. Nah, kemudian ada kalimah warka'una ma'arki'in. Kan begitu tadi. Rukulah kamu wahai nafs, jiwa, manusia, ya bersama orang yang ruku. Jangan orang yang ruku itu ruku, kamu tegak. Orang yang ruku tadi dia sujud, kamu kemana-mana. Jangan begitu, kata Allah dan Rasul. Nah, jadi orang yang ruku dimaksud tadi adalah ruh tadi. Dia ruku di dalam rasanya, dalam ingatannya, dalam kesadarannya, bukan badannya. Kalau badannya itu bukan sholat namanya, tapi sembahyang. Nah, jadi rukunya ruh itu adalah dalam rasa diri. Di situ dia mengatakan subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sucilah engkau ya Allah, besarlah engkau ya Allah, terpujilah engkau ya Allah. Nah, dengan ungkapan itu Allah mensucikan ruh, membesarkan mental dan spiritual ruh, serta memuji dia. Sehingga tak satu pun malaikat langit dan bumi, makhluk alam semesta yang tidak kenal siapa ruh ini, siapa di sebelah diri ini, dan siapakah Bani Israel yang Allah puji ini. Itulah harapan kita jika kita melaksanakan sholat, saudaraku. Itu. Nah, kemudian itu manusia, Pak Abu Fikri. Bagaimana dengan sikap ruh tentang ayat ini? Ya sama. Karena pada saat itu ruh mengadakan hubungan dengan Rasul itu serta Allah. Karena saat itu ruh ruku, makanya nafs jiwa manusia disuruh ruku juga bersama dia, ruh yang sedang ruku pula. Maka sifatnya sama. Hanya saja kiblatnya berbeda. Kalau nafs, jiwa, manusia, kiblatnya adalah ruh. Kalau ruh, kiblatnya adalah Rasul. Rasul itu dengan Allah. Itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur dan mau dalam, seketika ada kata-kata dalam surah An-Nas, itu bisa kita ambil kesimpulan atau benang merahnya kalau kajian ini sudah sampai kepada kita. Apa bunyinya? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, itu. Hai Muhammad, katakanlah. Kepada siapa? Ya kepada manusia, supaya manusia itu berlindung kepada Tuhannya. Siapa Tuhan manusia? Karena kita tidak kenal manusia, kita katakan Allah. Padahal manusia itu adalah nafs, nafs itu adalah jiwa. Ya Tuhannya adalah ruh. Tuhannya adalah ruh. Nah, Tuhan ruh itu adalah Allah yang nyata Allah pada Rasul. Itu saudaraku, ceritanya itu. Nah, sama dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang engkau yang menciptakan.
Nah, yang dengan nama Tuhan itu dia menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan apa yang Allah Rasul kehendaki pada tubuh badan jasad manusia. Nah, itulah processing percampuran laki-laki dan perempuan di dalam regenerasi. Artinya kalau tidak ada ruh, tidak ada rasa rangsangan seksual, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau tidak ada ruh, tidak ada processing di dalam fisik dan badan tentang reproduksi untuk menjadikan janin hingga menjadi embrio. Jadi peranan ruh di situ adalah sebagai Tuhan manusia. Ini saya buka karena kita sudah masuk kajian ini. Itu saudaraku. Ya. Jadi kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah hai Muhammad kepada manusia, kepada nafs, kepada jiwa, hendaklah dia berlindung kepada Tuhan manusia. Nah, Tuhan manusia sekali lagi saya katakan bukan Allah, bukan Rasul, tapi ruh itu Tuhan manusia. Makanya orang tua kita mengatakan al-insan abdi ruh. Ah, itu dia. Manusia itu adalah hamba daripada ruh. Kalau ruh itu hamba daripada Muhammad. Muhammad itu adalah wujud serta Allah. Ini Muhammad Rasul, bukan Muhammad Nabi. Harus paham kita. Kenapa Pak Abu akhir-akhir ini sering mengangkat kalimat ini? Supaya jelas. Karena di akhir zaman ini antara Rasul dengan Nabi tidak bisa dibedakan. Susah kita menjelaskan sejarah tentang Rasul karena pola pikir masyarakat masih kepada Nabi. Akhirnya tidak masuk akal. Belum lagi dia melanjutkan pendengaran ceritanya kepada kita, dia sudah memutus duluan. Menolak duluan, kan tidak masuk akal. Kalau Muhammad itu mencipta langit dan bumi, tidak masuk akal. Karena mindset pemikiran itu larinya kepada Muhammad Nabi, manusia bin Abdullah ini. Tapi kalau dia tahu siapa itu Rasul, dia adalah wujud serta Allah. Tidak nyata Allah, maka nyata pada beliau, tentu akan ada perbedaan rasa. Perbedaan paham. Maka baru bisa ditelurkan ataupun disampaikan surat Luqman ayat 25 itu. Nah, apa bunyinya? Ya, yang pernah saya sampaikan. Walau sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanyakan kepada ahli kitab itu, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Pasti saya Allah. Pasti mereka mengatakan Allah. Termasuk kita juga hari ini begitu. Makanya dikatakan oleh Allah melalui Rasul via nabinya, kulil hamdulillahi balhum katsiron la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, yang menjadikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillah, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Mereka zaman itu tidak tahu, apalagi zaman sekarang lebih tidak tahu lagi. Karena mindset menuju kepada Muhammad bin Abdullah bin Aminah, anak orang Arab itu. Itu alasannya kenapa Pak Abu sering mengatakan ini bukan cerita Muhammad Nabi loh, tapi Muhammad Rasul serta Allah, biar masuk harapan ini. Oke. Nah, jadi sudah kul a'udzu birabbin nas, masuk pada malikin nas. Ya. Makanya kalimat malikin nas ini tidak panjang. Raja, kali rob manusia ya. Nah, ini raja manusia. Beda antara malikinas dengan maliki yaumiddin. Nah, kalau maliki yaumiddin, kalau ma-nya panjang itu artinya raja di raja. Kalau maliki yaumiddin artinya raja. Tapi tidak mungkin dia raja agama. Dia hanya malikin nas. Nah, itu. Nah, jadi kalau ma-nya panjang itu menunjuk pada raja di raja. Itu jurus serta Allah, dia adalah Rasul. Yang dikenal oleh orang Minang yang namanya Maharajo, Suri Dirajo. Nah, itu kalau orang Minang bilang begitu. Apa itu Maharajo Suri Dirajo, Pak Abu Fikri? Ya Maharajo, Maharaja, tidak ada raja di atasnya dia itu. Karena dia dirajakan oleh Allah. Nah, suri tauladan bagi rajo. Rajo yang mana? Raja yang ada dalam dada kita masing-masing.
Yaitu para ruh itu raja. Raja siapa? Raja manusia. Nah, harus jelas cerita ini, saudaraku. Harus terang. Makanya kita kalau dibantah oleh orang seberang, oleh orang agama lain, tidak bisa menjelaskan. Jangankan mereka, orang kita saja sulit memahami ini. Itu. Makanya pernah saya ditantang untuk berdialog, berdiskusi di dalam video macam-macam. Saya tidak mau. Tidak ada manfaatnya berdiskusi dengan mereka yang di luar agama kita. Kalau tujuan itu mencari pembenaran gitu. Tapi kalau memang benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, kita tidak sulit juga. Kita siap, tapi bukan di video. Langsung bertatap muka. Biar tahu mimik rasa batin kita pancarkan di dalam wajah. Maka ada keseriusan gitu. Ya. Nah, jadi Malikin Nas itu ma-nya tidak panjang. Cobalah saudaraku perhatikan. Malikin Nas. Ma-nya pendek. Tapi kalau Maliki Yaumiddin, ma-nya panjang. Kenapa? Raja di raja, maharaja. Nah, itu. Kalau Malikin Nas berarti raja manusia. Dia dalam dada kita, itu ruh. Nah, kemudian Ilahin Nas, sembahan manusia, sembahan jiwa, sembahan daripada nafs. Nafs atau jiwa atau manusia wajib tunduk kepada ruh. Karena ruh inilah utusan Allah Rasul kepadanya. Makanya kalimat pertama, wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqal lima ma'akum wala takunu awalan kafirun bih. Berimanlah kamu semua, wahai nafs, wahai jiwa, wahai manusia, kepada Dia yang sudah kuturunkan ada di kamu. Tugas Dia adalah memperbaiki rasa kamu, pemikiran kamu, kesadaran kamu kepada kebaikan dan kebenaran menuju Allah dan Rasul. Nah, janganlah kamu menjadi yang pertama kali mengingkari Dia. Nah, kenapa ada kalimat janganlah kamu mengingkari Dia yang pertama kali. Kenapa? Karena memang antara manusia, nafs atau jiwa tadi, dia lebih dekat kepada ruh. Kalau manusia kamarnya di jantung, kalau ruh kamarnya di hati, dalam satu tubuh ini. Makanya dilukiskan oleh Allah dan Rasul pada surat At-Tagabun, walazi khalaqakum wa minkum kafiru wa minkum mu'minun. Itu jelas, terang ceritanya itu. Bukan omon-omon, kata Pak Prabowo. Bukan. Dialah yang menjadikan batang tubuhmu yang satu. Di dalamnya ada yang beriman, di dalamnya ada yang kafir. Di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Siapa yang kafir? Kalau yang beriman sudah jelas. Yang menetap Allah tidak nyata Allah, mereka nyata Rasulnya. Berkata Rasul, alastu bih rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar engkau adalah dengan Tuhan kami menyaksikan. Maka semua mereka sujud. Di sujud itu mereka berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang kulihat waktu itu, yang kuhadapi waktu itu, yang kudengar suaranya waktu itu bukan Allah, melainkan sifatnya Dia, utusannya, wujud daripadanya, namanya Muhammad. Nah, ruh waktu itu bukannya ruh orang Islam saja, termasuk ruh orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, bahkan orang yang tidak mengaku dirinya bertuhan sekalipun ada waktu itu. Nah, untuk ruh itu namanya sama, yaitu momen saat itu. Nah, itu saudaraku. Nah, jadi kembali kepada ilahin nas tadi ya, sembahan depan manusia itu, ya dia kepada ruh itu. Manusia itu menyembah kepada ruh, ruh menyembah kepada Allah yang nyata, Rasul itu. Atau yang nyata Allah pada Rasul itu. Nah, menyembah itu artinya, satu, mentaati semua perintahnya. Dua, menjauhi semua larangannya. Tiga, mencontoh perbuatan yang dia contoh. Empat, pergi kalau disuruhnya. Lima, kalau datang dipanggilnya. 6. Diam kalau ada ilmu daripada dia.
Nah, ini kan si manusia ini kan sok tahu ini, sok pintar, sok mengerti. Nah, kita pengen datang ke rumah teman. Nah, kita ketok pintu, diam saja. Assalamualaikum, diam saja. Nah, akhirnya kita duduklah di depan rumahnya sambil menunggu, karena kita tahu bahwa dia ada dalam rumah. Tiba-tiba teman tadi, orang tadi, dia buka pintu. Dia menatap kepada kita, tapi tidak dengan senyum, melainkan dengan muka masem, bahkan agak marah. Lalu dia tutup kembali pintunya. Dia masuk ke dalam rumah lagi dan tidak keluar-keluar. Nah, kalau ruh itu paham sekali persoalannya. Apa yang dipahami oleh ruh? Agaknya persoalan ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Pertemuan ini belum dapat dilakukan. Itu yang dipahami oleh ruh. Tetapi yang namanya nafs, jiwa atau manusia tadi, dia udah ngomong. Waduh, sombong sekali. Waduh, kasar sekali. Waduh, tidak ada adab sekali. Cobalah apa salahnya keluar kayak atau ngapa, ngomong sedikit kayak atau apa. Nah, muncullah kata-kata yang memancing ruh tadi untuk berprasangka buruk. Itulah kerjanya nafs tuh. Jadi kalau kita sering bersangka buruk kepada orang karena memang ada indikasi ya, memang ada suatu kejadian memang arah seperti yang kita pikirkan, yang ruh jangan dulu berkata apa-apa. Jangan dulu. Ya. Kenapa? Karena nanti akan salah kata-kata itu. Nah, saya berikan contoh yang lebih mudah daripada yang tadi. Kita nelpon kawan. Tidak diangkat. Kita WA kawan. Tidak dibalas. Sementara ada kode centang biru, artinya sudah dibaca. 1 hari tidak dibalas, 2 hari tidak dibalas. Nah, pengetahuan ruh itu hanya sebatas itu saja dan bersangka baik saja. Tetapi yang dalam dada tadi yang namanya nafs, jiwa manusia, dia sudah berkomentar banyak. Cerita ini, cerita itu. Yang bawaannya tuh menghasut. Ceritanya itu memfitnah, mengatakan sesuatu yang ruh sendiri belum tahu kejadian apa sebenarnya. Tetapi si nafs tadi, si jiwa tadi, si manusia tadi seakan-akan sudah tahu cerita itu. Makanya kalimah yang ada pada surat Al-Hujurat yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu. Nah itu. Iza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayuna. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita tentang seseorang, sekelompok orang, kamu harus cek dulu kebenarannya. Koreksi dulu kebenarannya. Teliti dulu. Nah, siapa orang fasik? Orang fasik ada di luar diri kita. Oke, kita akui. Mereka adalah kaum ulama, cerdik pandai, kaum adat, mungkin imam, mungkin ustadz, mungkin apa sajalah ya, posisi masyarakatnya tinggi. Yang dia menceritakan tentang seseorang atau sekelompok orang, tidak ada data, tidak ada dasar, yang dia katakan hanya dari kata orang ke kata orang. Itulah orang fasik. Kalau mereka itu datang kepada kita, wajib kita cek dulu kebenarannya, teliti dulu kebenarannya, dan tindai. Agar jangan sampai kita menghukum mereka, baik dengan perasaan, pemikiran, ataupun tanggapan. Ternyata kejadiannya tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh orang banyak tadi. Orang fasik tadi. Nah, selama ini kan kajian kita kan ke situ tuh arahnya. Nah, ternyata orang fasik itu sejatinya dia ada dalam diri setiap orang. Itulah dia nafs, jiwa atau manusia yang saya ceritakan hari ini. Dia itu pandai sekali berkata, bercerita. Makanya persangkaan buruk itu sebenarnya muncul bukan dari luar, tapi dari dalam ini. Nah, kuasailah mereka itu.
Itu tadi. Jadi peranan ruh, diri sebenar diri, atau hamba yang diperjalankan dalam kegelapan yang disebut dengan Bani Israel ini memang berat. Dia mengkualifahi nafs, jiwa, manusia dirinya sendiri. Itu. Makanya kalimat qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas itu sebenarnya menunjukkan persoalan nafs, jiwa, manusia terhadap ruh atau diri sebenar daripada kita atau Bani Israel yang ianya kita ceritakan sekarang. Itu sebenarnya, saudaraku. Ya. Nah, jadi kembali kepada ayat tadi. Artinya wa aqimi sholah wa atuz zakah warka'u nama arokiin itu sudah kita jelaskan sikap manusia kepada ruh. Nah, bagaimana sikap ruh? Ya sama seperti yang pernah kita ceritakan. Kalau dia diperintahkan wa aqimi sholah, artinya dia itu mempertemukan rasa dirinya kepada Rasul dengan Allah di dalam sholat. Apakah itu terasa? Jawabnya terasa. Dari situlah muncul zon, persangkaan, persepsi bahwa kita sudah bertemu dengan Rasul itu dengan Allah. Makanya kita temukan di dalam kitab Quran. Ya, di sini nanti kita jelaskan juga cerita ini. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabirah ilal khoshi'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar, dengan salat, dan itu berat kata Allah. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Nah, mereka yang khusyuk ini sebenarnya termasuk orang yang alim. Orang yang berilmu, orang yang punya pengalaman dalam tentang kerohanian, itu sejatinya mereka adalah yang memiliki zon, yaitu allazina yazununa mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang memiliki zon, persangkaan, persepsi bahwa dia saat itu sudah bertemu dengan Tuhannya di dalam sholat. Ya, seketika dia menyatukan rasanya kepada Rasul dengan Allah, dia yakin itu dengan zonnya, persangkaannya, persepsinya, maka itu sudah dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Berarti mereka sudah kembali kepada Tuhannya. Makanya bunyi ayat tadi, alazina yazununa mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya pada waktu itu sebenarnya mereka sudah kembali kepada Tuhannya. Jadi jangan menunggu mati badan dulu, mati fisik dulu, mati jasad dulu, dimandikan, dikapani, kemudian disolatkan, dikuburkan, dialihkan kembali kepada Tuhan. Tidak begitu. Makanya kata Rasulullah, ya Abu Bakar antamutu qablal maut. Wahai Abu Bakar, matilah kamu sebelum mati. Kembalilah kamu sebelum dikembalikan. Maksudnya ya cerita ini yang saya sampaikan saat ini. Itu saudara. Nah, seketika kita sudah merasa bertemu dengan Rasul-Rasul Allah, itu sudah cukup. Diakui oleh Allah, diterima oleh Rasul. Tidak ada keraguan, tidak boleh ragu di sini. Kenapa? Cacatnya zon, cacatnya persangkaan, cacatnya persepsi kita kepada Allah Rasul adalah karena keraguan. Makanya dikatakan oleh Allah Rasul, Ana inda zoni abdibi, in zona khairun fa khairu, in zona syarun fa syaru. Aku itu hanya ngikutin persangkaan hambaku, zon hambaku, persepsi hambaku terhadap diriku dan Tuhan. Ya kalau dia bersangka baik, ya baiklah untuk dia. Dia bersangka buruk, ya buruklah untuk dia. Nah, ini yang saya katakan bahwa hak ketuhanan itu justru Allah serahkan kepada kita sendiri, saudaraku. Begitu cerita ini. Begitu ya. Nah, jadi setelah menyatu rasanya kita dengan rasa Rasul, maka terjadilah apa yang disebut dengan ikram. Ikram itu artinya tenggelam di dalam lautan
kasih sayangnya Allah dan Rasul. Rasa kita dengan rasa Rasul bersatu dengan Allah. Apa yang terjadi? Jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Itulah kondisi yang disebut dengan ikram. Nah, di momen itu pula lah kita berada dalam posisi tawakal, menyerahkan diri kepada yang punya diri, menyerahkan hak kepada yang punya hak, menyerahkan rasa kepada yang punya rasa, yaitu Allah dan Rasulnya. Di dalam sholat itulah kejadiannya. Nah, kalau kita sudah cerita sampai ke sini, tidak ada lagi cerita tentang tubuh badan jasad, sosok, apalagi cerita Masjidil Haram, Ka'bah, Maqam Ibrahim, tidak ada lagi. Ini sudah masuk pada inti daripada sholat atau sembahyang itu, saudara. Itu. Bahkan disitulah kita tidak lagi bersuara, tidak lagi berkata, tidak lagi bergerak. Hanya satu saja, munajat atau berbisik. Tidak disuarakan, tidak dikatakan, tapi Allah tahu maksud rasa diri kita. Di sini tidak ada kata, tidak ada suara, apalagi doa, tidak ada. Nah, makanya kalau kita melihat orangnya baik, mukanya bersih, tapi tidak sholat, tidak sembahyang, tidak ke masjid, kita tidak usah bersangka buruk. Tidak usah. Karena ada di antara hamba-hamba Allah itu yang sudah masuk ke tingkat ini. Walaupun menurut pandang saya, dia tetap buruk gitu. Oke lah, tingkat dia sudah sampai ke tingkat ini, tapi tidak boleh begitu. Bagi mereka yang tidak mengerti, dia akan menjadi fitnah. Wah, bapak itu memang baik, ramah, wajahnya bersih, putih, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah sembahyang, bahkan Jumatan pun tidak. Akibatnya jadi gunjingan, jadi fitnahan. Apalagi kalau dia menjadi guru. Akhirnya muridnya ikut-ikutan tidak sembahyang, tidak sholat, tidak ke masjid, tidak Jumatan. Alasan apa? Karena ngikut gurunya begitu. Karena ada ajaran gurunya seperti yang saya sampaikan ini. Makanya menurut saya beliau ini salah, keliru, bahkan sesat dan menyesatkan dalam artian sosial, dalam artian kemasyarakatan, bukan masalah akidah. Begitu jadinya. Makanya Rasulullah itu, ya Rasul ya, yang membawa petunjuk dan agama kan beliau. Semestinya kalau Anda tanyakan kepada saya, Pak Abu Fikri, apakah Rasulullah itu sesat? Apakah Rasulullah itu beragama? Ya jawabnya tidak mungkinlah dia sesat. Petunjuk ada di tangan beliau. Beliaulah yang menunjukkan kepada semua Rasul dan Nabi-Nabi. Beliaulah yang memberikan petunjuk kepada semua kita. Bagaimana mungkin dia sesat? Tidak mungkin. Yang mengatakan dia sesat karena dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu adalah orang seberang. Orang yang agamanya beda dengan kita, yang tidak senang dengan kita. Ingin menjatuhkan agama kita, kitab kita, beliau itu sendiri. Tapi tidak apa-apa, terserah mereka. Karena mereka tidak paham dalam hal ini. Ya jangan mereka orang seberang, kita orang dalam juga belum tentu tahu ini. Kalau bukan diberitahu oleh Allah dan Rasul melalui orang tua kita gitu. Nah itu. Jadi bagaimana masalah agama Pak Abu Fikri? Apakah Rasulullah itu beragama? Ingat ya, apakah Rasulullah itu beragama? Jawabnya tidak beragama lah. Bagaimana mungkin dia beragama? Dia sendiri membawa agama, mengajarkan agama itu kepada semua Rasul dan Nabi yang di bawah kawasan dan kekuasaan dia. Nah itu. Mengajarkan agama itu kepada semua kita yang menjadi pengikut dia. Itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Bersyahadat dia paling bagus. Ya. Sholat paling lama, paling banyak, puasa apalagi, berzakat bersedekah luar biasa, kalau haji jangan ditanya lagi. Nah, inilah cerminan yang diajarkan oleh Rasulullah supaya para guru-guru ini, para kiai-kiai ini, para mursyid-mursyid ini kalau sudah sampai target kepada sholat i'tiqad,
menuju sifat dan zat, janganlah Anda tidak sholat. Janganlah Anda tidak sembahyang. Janganlah Anda melakukan sesuatu yang rumit bagi orang-orang awam. Yang sulit bagi murid-murid Anda. Akhirnya mereka ikut-ikutan. Kenapa Anda tidak sholat? Wah, saya sholat dengan ingatan. Ada kajiannya? Ada. Tapi apakah beliau-beliau ini sudah sampai targetnya sama dengan Anda? Makomnya sama dengan Anda? Belum. Buktinya dia murid. Murid Anda. Ada sebagai mursyidnya. Sebagai kiainya. Sebagai imamnya. Begitu maksud saya, saudara. Ini maaf nih. Memberikan teguran kepada para mursyid, para guru, para kiai. Karena kita kan bukan mursyid, bukan guru, bukan kiai, bukan pula ulama. Hanya saudara yang mengingatkan saudaranya. Begitu. Oke. Nah itu. Itulah dia. Jadi ruh tadi, diri sebelah diri tadi, bernama ia dengan nama mukmin, dia adalah hamba yang dipejangan di malam hari atau Bani Israel tadi, perilakunya sama. Wa aqimis sholah. Dia menghubungkan rasa dirinya kepada Rasul-Rasul dengan Allah. Wa atuz zakah. Nah itu. Harus dipahami itu. Membayar. Menyerahkan. Kalau dalam kajian rukun 913 ya, yang diserahkan itu adalah rukun 913. Mulai pada niat, tegak berdiri betul, membaca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat, membaca selawat, salam pertama, tertib. Itu yang dipersembahkan. Disingkat menjadi innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku persembahkan kepada yang bagi Allah atas alam semesta. Itu Rasul orangnya. Kepada beliau kita persembahkan itu. Karena beliau adalah kiblat, wujud serta Allah. Bukan Allah yang kita tuju. Oke, Allah yang kita tuju. Tapi tidak akan bertemu Allah, mereka bertemu beliau. Dari alam sono ya begitu. Itu saudaraku. Ya. Nah, itulah kenapa di dalam buku 913 itu ada yang namanya hakikat sembahyang. Ya. Hakikat sembahyang itu satu, masuk serta ilmu. Jadi kalau kita masuk ke dalam sholat itu serta ilmu. Ilmu di Allah nyata di Rasul, di kita alimun. Nah, kita sholat itu dengan alimun loh. Pada tingkat alimun. Itu maksudnya. Nah, seketika kita menampung pelajaran ini namanya akal. Kita mempelajarinya namanya fikir. Kita menimbangnya namanya hayal. Kita mengerti pelajaran ini namanya paham. Kita mengeksekusi, kita mengamalkannya, namanya alimun atau ilmu. Nah, di momen itulah kita baru bisa melaksanakan sholat. Menyatukan rasa diri kita dengan Rasul itu dengan Allah. Di momen itu, saudaraku. Kalau tidak di momen itu, tidak akan bertemu hakikat sembahyang. Itu. Ya. Jadi, masuk serta ilmu. Yang kedua, berdiri serta membesarkan. Kalau tegak itu badan, kalau berdiri itu diri. Di manakah diri ini ditegakkan? Ya tentu di hadapan kiblat. Itu Rasul. Sebagaimana dulu pernah terjadi di alam syahadah. Yang pernah kita ceritakan biasa itu. Nah kalau begitu Pak Bu, turun lagi kaji kita ini. Mulai lagi cerita tentang Mekah, Masjidil Haram, Ka'bah, Makam Ibrahim. Nah, berdirilah di depan Ka'bah dan seterusnya. Syariatnya seperti itu. Walaupun itu syariat hakikat ya. Tapi kalau sudah masuk ke sini, ya itulah menyatukan rasa diri kita dengan Rasul-Rasul dengan Allah. Itulah disebut dengan berdiri, berhadapan. Ya. Nah itu. Jadi berdiri serta membesarkan itu paham dan maknanya.
Tujuan kita ya berdiri serta membesarkan. Membesarkan siapa? Membesarkan Allah, membesarkan Rasul. Alangkah hebatnya kita. Sebenarnya bukan Allah yang dibesarkan, bukan Rasul yang dibesarkan. Di saat kita berdiri serta membesarkan, waktu itulah kita dibesarkan oleh Allah dan Rasul. Kita jadi orang besar, berpengetahuan, berpengalaman, bersikap, berakhlak. Walaupun mungkin secara materi kita tidak punya apa-apa. Secara pangkat duniawi kita tidak punya apa-apa. Tapi secara kepribadian, akhlak yang ada di batin kita menunjukkan akhlakul karimah, kerasulan. Itulah kebesaran. Yang langit tidak mungkin tidak kenal kita, bumi tidak mungkin tidak kenal kita, bahkan penduduknya kenal siapa kita. Maka tidak perlu takut bagi kita alam semesta ini. Selesailah semua itu. Karena mereka mengenal kita atas izin Allah dan Rasul. Nah, ini agak berat kaji kita pagi hari ini. Tapi tidak apa-apa, saudaraku, pelan-pelan. Ya. Nah, yang ketiga, ya, membayar serta malu. Membayar itu artinya mengembalikan hak. Kalau bapak ibu ke pasar, pasti ada yang kita terima. Nah, seketika kita menerima dari orang lain, itulah alasannya kenapa kita membayar atau menggantikan. Kalau kita tidak menerima apa-apa dari orang di pasar itu, tidak perlu kita membayar. Tapi karena ada yang kita terima dari orang di pasar itu, makanya kita membayar. Nah, dalam istilah pasar, ya, dalam istilah pasar ini namanya jual beli. Tapi dalam akidah bukan jual beli, tetapi mengembalikan yang, ya, saya ulangi lagi ya, mengembalikan hak kepada yang punya hak, mengembalikan diri kepada yang punya diri. Itu saudaraku. Nah, kita serahkanlah diri yang kita sebut dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati tadi. Hubunganku, ibadahku, hidupku itu adalah roh, matiku adalah tubuh. Nah, aku serahkan kepada Allah Rasul. Malu menyerahkannya itu. Karena kotor, jorok, tidak bersih. Untunglah ada wudhu. Nah, wudhu itu persyaratan pokok, wajib hukumnya dilakukan. Kenapa? Karena dia membersihkan tubuh, badan, jasad, dan membersihkan hati. Sehingga kita bisa masuk ke dalam sembahyang atau sholat ini. Itu. Makanya kalau tidak ada air apa boleh buat, debu pun harus kita lakukan, namanya tayamum. Ya, demi kesucian tubuh, badan, jasad, dan ruh agar bisa bertemu dengan Tuhan untuk membayar serta malu. Nah, itu. Ini kadang-kadang kita, karena dia mursyid kita, ulama kita, kiai kita kira dia punya salah. Kita kira dia tidak punya dosa. Ya punyalah. Hanya kapasitas kesalahan mereka, dosa mereka tidak sama dengan kapasitas kita. Itu. Ya. Tidak sama. Nah, kalau kita berpuasa misalnya kan tidak makan, tidak minum, tidak bertemu istri di siang hari, ya tidak berpikir yang aneh-aneh, baik-baik saja. Nah, tiba-tiba kita teringat makan. Tiba-tiba kita teringat minum, tiba-tiba kita teringat istri di siang hari. Untuk orang sekelas kita, ya tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tapi untuk sekelas mereka, wah itu membatalkan. Membatalkan, saudaraku. Nah, ini yang saya maksud dengan kesalahan, kekeliruan, kapasitasnya berbeda. Tidak sama antara mursyid, ulama dengan mad'u atau jamaahnya. Itu ukurannya berbeda. Kapasitasnya tidak sama. Begitu cara Allah menghukum itu. Tidak sama rata dia. Gitu. Ya. Ya, jangankan antara mursyid dengan kita, ulama dengan kita, kiai dengan kita. Sama-sama awam kayak kita saja. Sama-sama melakukan pembunuhan misalnya. Membunuh kan berdosa, itu dosa besar. Tapi Allah tidak akan menghukum itu dengan hukuman yang sama. Rasul tidak menjatuhkan sanksi dengan sanksi yang sama. Dicek dulu apa persoalannya.
Ya kalau dia membunuh karena iseng, karena emosi, karena tidak bisa mengendalikan diri, maka jatuhlah hukum bunuh atas dirinya. Namanya kisos. Tetapi kalau dia membunuh karena dia sedang berperang dengan musuh, dengan lawan, katakan dengan orang kafir misalnya, tidak ada kisos bagi dia. Bahkan diberikan pahala. Diberikan ajrun atau fadilah sebagai orang yang syahid. Walaupun dia tidak sempat mati, tapi syahid. Apalagi dia mati, namanya mati syahid. Kalau dia tahu apa itu syahid, syahid itu artinya disaksikan. Saksi siapa? Disaksikan Rasul dengan Allah. Kapan? Seketika dia berjuang dalam bentuk keikhlasan hati, keikhlasan rasa, seketika dia menghubungkan rasa dirinya kepada Rasul. Waktu mau berperang, nah baru syahid namanya. Tidak asal berperang, syahid tidak begitu juga. Gitu. Nah itulah yang disebut dengan membayar serta malu. Kemudian keluar serta takut. Nah itu dia. Keluar itu artinya kita tidak lagi melaksanakan ritual sholat, ritual sembahyang. Kita takut. Ketakutan kita yang pertama adalah takut kita nanti kita masuk di dalam sholat kan bersifat dengan sifat Muhammad tuh. Ya. Nah, jangan sampai nanti kita keluar tidak lagi bersifat dengan sifat Muhammad. Sehingga seketika kita menghadapi hidup itu penuh dengan tekanan, keresahan, kegelisahan, emosian, sampai kita lupa kalau kita adalah seorang muslim, seorang yang sudah diselamatkan, disucikan oleh Allah Rasul dalam sholatnya. Kita takut itu. Nah itu makanya kenapa di dalam sholat, di momen terakhir kita untuk bertemu Allah Rasul di dalam sholat, kan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Ya. Hubungkanlah aku dengan Muhammad. Padahal waktu itu kita sudah bersama Muhammad. Muhammad itu bersama Allah. Sudah menyatu dengan Muhammad, Muhammad itu menyatu dengan Allah di dalam sholat kita. Padahal momentum itu adalah saat kita bersama beliau. Pernah tidak kita berpikir itu, saudaraku? Kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul, bahkan menyatu rasa kita dengan rasa Rasul serta Allah. Tapi kok kita berkata, ya Allah hubungkanlah aku dengan Muhammad. Pernah kita terpikir, ngapain kita minta hubungkan lagi? Kan kita sudah bersatu bersama beliau dengan Allah. Ngapain kita minta hubungkan lagi? Nah inilah sebabnya setelah ritual ini saya mau stop, mau keluar berkifroh ya Allah. Berjuang ya Rasul di permukaan bumi. Makanya dikatakan jika kamu telah usai melaksanakan sholat maka berterbaranlah kamu di muka bumi. Maksudnya itu berkiproh. Yang jadi pegawai lagi, yang jadi buruh jadi buruh lagi, pedagangnya pedagang lagi, petani jadi petani lagi, dan bermasyarakat lagi. Nah kita takut terpisah kita ini dengan Muhammad atau dengan sifat Siddiq Amal Talfaton yang ada di sini. Makanya di situ kita minta tolong, jangan sampai ini pudar hanya pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Itu saudaraku. Nah itu. Nah sama juga dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Kita tahu bahwa Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Wahai Sin, ya, demi Quran yang penuh hikmah, yaitu diri kita sebelah diri. Sesungguhnya engkau itu Sin di atas jalan yang lurus. Sin itulah Muhammad, saudaraku. Dia itulah di atas jalan yang lurus. Artinya kepada dialah jalan yang lurus itu. Karena dia dengan Allah. Nah saat sholat kan kita sudah mengarah kepada dia. Bahkan bersama dengan dia. Lalu untuk apa lagi kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Pernah tidak kita pikirkan kenapa dan ada apa? Ya karena kita takut, paham, keyakinan, zon yang kita bawakan hari ini menghadap Allah Rasul salah, keliru.
Walaupun kita tahu Allah tetap mentolerir, Rasul tetap menerima, walaupun itu salah, walaupun itu keliru. Karena niat kita ikhlas lillahi ta'ala, berjalan menuju Allah Rasul. Ternyata tidak begini caranya. Sudah keliru teorinya, sikapnya, langkahnya. Tidak begini Abu Fikri. Misal. Nah, itu di hadapan Allah dan Rasul. Kalau untuk kita, apa yang kita yakini itu sebuah kebenaran. Wajib kita pertahankan kebenaran itu dan tidak boleh ragu. Kalau ragu, mulai dia bergeser kepada zon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah Rasul. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah berjalan menuju Allah dan Rasul, saudaraku, jangan kita takut mengungkapkan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini dalam hidup ini. Jangan kita takut. Nah, saya kan pernah ditanya itu, Abu Fikri menyampaikan kajian itu, ya siapa yang bertanggung jawab? Siapa? Ya Allah dan Rasul lah yang bertanggung jawab. Bukan saya, bukan Anda, apalagi guru. Tidaklah. Kenapa Allah dan Rasul? Karena dia yang memerintahkan pekerjaan saya ini. Karena dia yang mendorong pekerjaan saya ini. Bahkan melindungi saya saat melakukan pekerjaan ini, amalan ini. Dan jangankan Allah dan Rasul, manusia aja paham setiap langkah kebaikan, walaupun itu baik, belum tentu dengan cara yang baik. Pasti dari nol dulu, baru 1, 2, 3, 10. Baru kurang dulu, baru sampai kepada cukup. Tidak sempurna dulu, baru kepada sempurna. Jadi kita selalu saja merasa kurang, merasa lemah, merasa saja belum benar. Makanya kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim tadi. Jangan takut kita untuk salah. Salah juga kita ditolerir oleh Allah Rasulnya. Ya, contohnya Nabi Ibrahim seketika dia berjalan menuju Allah dan Rasul. Sampai-sampai dia mengatakan bintang itu Tuhan, bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan. Apakah dia salah? Jangankan menurut Allah dan Rasul, menurut kita dia salah. Ya kita bisa menyalahkan kan dapat bocoran kan? Itu. Padahal Ibrahim mengatakan matahari itu Tuhan, bulan itu Tuhan, bintang itu Tuhan, punya alasan, bukan asal ngomong. Bukan omon-omon juga. Gitu. Coba lihat apa fungsi matahari di alam semesta. Tahu Ibrahim. Apa fungsi bintang di alam semesta? Tahu Ibrahim. Apa fungsi bulan di alam semesta? Tahu Ibrahim. Dikajinya, didalaminya sampai dia memutuskan, oh ini Tuhan ini. Nah begitu. Tidak ada Allah marah, tidak ada Rasul marah, tidak ada dipiralkan pula, wah sesat. Enggak, yang begitu kita. Itu saudaraku. Ya. Nah itu. Jangan khawatirlah. Jangan takut. Sesungguhnya Allah menjamin situasi dan kondisi kita. Walaupun itu mungkin keliru atau salah. Justru Allah mengecam kepada kita yang memang tidak mau berusaha berjalan menuju Allah. Tidak mau belajar, tidak mau mengkaji, tidak mau mengamalkan sama sekali. Justru itu yang salah menurut Allah Rasul. Di mana kita tahu? Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. Ya, walaqad zara'na li jahannam katsirun minal jin wal ins walahum qulubu la yafqahuna biha walahum uzunu la yasma'una biha walahum ayunu la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal adol wa ulaika humul ghafilun. Nanti neraka itu akan dipenuhkan oleh kami, isinya adalah jin dan manusia. Jadi neraka itu akan dipenuhkan dengan jin dan manusia. Kenapa? Mereka diberi hati, tidak mau berpikir dengan hati itu menuju Allah dan Rasul. Mereka punya telinga, tidak mau mendengar dengan pendengarannya menuju Allah dan Rasul. Mereka punya mata, tidak mau melihat dengan matanya menuju Allah dan Rasul. Mereka itulah sama dengan binatang, kata Allah dan Rasul. Bahkan lebih parah lagi daripada binatang. Karena mereka lalai. Lalai menggunakan hidup, ruang dan waktu yang sudah diberikan. Dan lalai tidak menggunakan inderanya untuk belajar mengkaji
demi berjalan kepada Allah dan Rasul. Padahal dia pasti berjalan. Pasti harus kembali. Tapi dia sesat di akhir jalan. Dia mengambang. Dia berkata, Rabbana absorna wassami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Tuhanku, hari ini aku sudah melihat, sudah mendengar, udah yakin benar loh. Tolong kembalikan aku ke dunia sebentar saja untuk aku berbuat baik. Yaitu sholat yang benar, yang kajiannya kita bicarakan pagi ini. Itu kejadian itu adalah di saat malaikat maut sudah di depan mata dia. Di momentum saat dia akhir daripada kehidupannya dia, itu yang disampaikannya. Padahal umurnya sudah 100, sudah 80, 70, 50, 40, 30, 25, dan seterusnya. Nah, ini yang Allah murkai. Sudah diberi ruang, waktu, ya, hidup, diberikan akal, fikir, khayal, paham, ilmu, tidak digunakan. Menurut mereka daripada keliru, daripada salah, mendingan tidak usah berusaha. Itulah kesalahan yang paling besar. Anda tidak pernah salah di pandangan manusia, wajar saja Anda tidak salah karena Anda tidak pernah berbuat. Tapi di pandangan Allah, Anda lah orang yang paling salah, yang paling keliru, yang paling jahanam, kata Allah. Nah, orang inilah saudara-saudaraku yang dikatakan ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang dimurkai oleh Tuhan. Ingat, jangan dikatakan itu Yahudi loh. Orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang ini. Yang diberikan kesempatan hidup, ada ruang, ada waktu, diberikan akal, fikir, khayal, paham, ilmu, tetapi tidak berjuang untuk mencari tahu bagaimana cara kembali kepada Tuhan. Inilah yang ghairil maghdub. Mereka itu ya Allah, bukan orang yang kamu murkai. Tolong jangan aku seperti itu. Itu. Nah, kalau waladhalin itu apa itu Pak Abu? Mereka juga bukan orang yang sesat. Nah, ini orang yang tanggung. Dia kaji ilmu agama ini dalam versi syariat. Mulai pada tingkat sarjana S1, SAG ya, magister agama, MAG ya, sampai pada doktor agama. Bahkan pangkatnya profesor. Tapi dia tidak tingkatkan ke tingkat berikutnya. Ya. Dia baru masuk ke syariat. Tidak naik ke torikat. Nah, tidak naik kepada hakikat, ma'rifat, etikot, sifat dan zat. Akhirnya, ya karena dia profesor, dia doktor, magister, dia kan mengajar. Apa yang dia ajarkan baru sebatas kulit saja, permula saja, belum masuk pada penerapan. Yang lebih parah lagi, dia menyalahkan, dia mencela, dia mencaci orang-orang yang sedang berjalan kepada Tuhan dalam kajian yang ada di tingkat atasnya. Kan sering kita dengar tuh, torikat itu sesat, orang tasawuf itu sesat, Abu Fikri, aduh. Dia mengatakan itu, dia tidak sadar. Seketika dia menatap kita yang sedang berada di atasnya, berbeda pasti. Tapi perbedaan itu dianggap sebuah kesalahan karena tidak sama dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia pelajari selama ini. Itu akibat kelalaian mereka. Nah, itu mereka itu sesat, kemudian mereka pun menyesatkan karena mereka mengajar. Itu saudaraku. Akhirnya mereka menghasut, mereka memfitnah, mereka mengajak orang membenci orang yang berjalan kepada Tuhannya. Kenapa? Ya karena mereka ini kaum salaka, kaum sulu, kaum tasawuf, kaum hakikat dan torikat ini sesat. Padahal bukan begitu masalahnya. Karena tingkat dan dimensi serta kapasitas sudah berbeda. Ya. Tingkat serta dimensi dan kapasitas keilmuan sudah berbeda. Makanya kalau orang tasawuf bersuara, berkata, bercerita, nah ditanya oleh mereka mana dalilnya? Mana hujahnya, mana Qur'annya, mana hadisnya. Sebenarnya di Qur'an ada dalilnya, di hadis ada dalil. Tapi dalil yang terang itu tidak ada. Makanya mereka itu membantah, menyalahkan. Nah, itu. Contoh misalnya kan, sewaktu saya mengungkapkan pengetahuan tentang hakikat ini di depan saudara-saudara saya MUI Kota Bengkulu, mereka menuntut dalilnya mana. Pas dibukakan kepada mereka,
Sebenarnya mereka sadar bahwa itu benar, tapi mereka diam. Ya contoh aja, Abu Fikri itu kalau di kelompoknya boleh jadi dia ustadz, tapi di kelompok kita belum tentu. Enggak apa-apa, berarti yang merendahkan kita enggak apa-apa, memang kita rendahkan. Nah, tafsir apa saja yang Anda pegang? Karena ajaran agama ini hanya bisa dijelaskan dengan Quran, Quran dijelaskan dengan tafsir. Tanpa tafsir tidak bisa, kata mereka. Nah, pas saya uji kapasitas kemampuan mereka dengan menampilkan surat Al-Baqarah ayat 2, nah di situ baru ketahuan. Saya tanyakan kepada dia, Ustadz yang bersangkutan tadi yang ada di MUI, seketika Allah berkata, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin." Sudah demikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Pertanyaan saya, kitab yang dimaksud pada ayat itu kitab apa? Dia katakan kitab Quran lah. Quran yang mana? Dia tunjuk kitab buku. Menurut dia, semua mufasir dunia mengatakan kitab itulah kitab buku. Menurut dia ya. Nah, sudah ketahuan. Ketahuan apanya? Ya ketahuan tidak mengertinya. Ketahuan berbeda kapasitas dan kelas tadi. Belum lagi kalau sesuatu yang kita suarakan, yang kita katakan berdasarkan pengalaman kerohanian, itu susah dicari dalilnya dalam bentuk tulisan, saudaraku. Susah dicari dalilnya. Jangan-jangan tidak ada dalilnya. Ya. Karena yang kita ceritakan adalah sesuatu yang kita rasakan di dalam pengalaman dan pencapaian kerohanian. Susah kita jelaskan. Sampai dia mengatakan, wah itu man arafa nafsahu faqad arafa arwahu. Tidak benar itu. Bukan hadis itu. Dianggapnya salah. Padahal logika akan mengatakan sebelum kita masuk agama, ya, agama Islam ini, kenal Allah dulu. Makanya awaludin ma'rifatullah. Pertama kali beragama, Allah dulu yang dikenal. Akal kita mengatakan itu sudah benar kalimat itu. Karena di dalamnya kita akan mentaati Allah yang tidak nyata Allah dan Rasul. Ada tuangannya di kitab dan di hadis. Kan tidak salah kalimat itu. Karena itu bukan hadis menurut dia, dianggap bukan dalil. Kan bahaya ini. Nah, karena Allah itu terlalu tinggi kajiannya menurut kita, sulit untuk menyangkaunya, maka kaji ini direndahkan. Bukan Allah duluan kita pelajari. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Berarti kaji diri dulu, baru kita mengaji Tuhan. Dianggap salah juga oleh mereka. Padahal Allah dan Rasul sudah terang-terangkan menurunkan surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai dasar tentang kaji diri. Coba perhatikan itu. Yang ayat pertama surah Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan atau menciptakan. Di sini bukan membaca buku, bukan membaca tulisan, karena Nabi Muhammad tidak mengajarkan baca buku, tidak mengajarkan baca tulisan. Nah, Iqra di sini artinya dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu suatu kepahaman. Kamu tidak akan bisa mendengar kata Rasul, tidak akan bisa melihat kata Rasul, tidak akan bisa merasa kata Rasul, tidak akan bisa memikir kata Rasul kalau bukan dengan nama Tuhan. Ya, dalam bahasa lainnya kamu tidak akan bisa Iqra, tidak akan bisa membaca kalau bukan dengan nama Tuhan. Siapa yang dengan nama Tuhan? Kalau yang dengan nama Allah jelas Rasul kan, Bismillahirrahmanirrahim, jelas dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Dia siapa dia? Alhamdulillahi. Alhamdulillah bagi Allah di pertuang agung atas alam semesta, itu Rasul. Tapi kalau yang dengan nama Tuhan siapa? Nah, itulah dia roh kita. Bernama ia dengan nama Mukmin, nama Tuhan yang ketujuh. Allah Rahman Rahim Malik Kudus Salam Mukmin. Nah, roh itulah bernama dengan nama Tuhan yang ketujuh.
yaitu al-mu'min. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia pernah melihat Allah, tidak nyata Allah, nyata Rasul, wujud sertanya. Itu terang-terangan Allah, Rasul, dan sahabat mengatakan ini surat pertama loh, Al-Alaq ini. Ayat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq loh. Tapi tidak dipikirkan dan tidak ada di sekolahan cerita ini. Nah, inilah akibat daripada kita masuk di kelas 1, tidak mau lagi meningkat ke kelas 2, kelas 3 sampai kelas 7 tadi. Akhirnya kita menyalah-nyalahkan, mencaci maki, memfitnah, menghasut masyarakat. Karena kita sudah profesor, doktor, magister, kita mengajar di kampus, di sekolah-sekolah, kita diagungkan masyarakat, di dalam masyarakat sebagai tokoh, kita kira kita sudah full, padahal belum. Inilah yang disebut dengan mereka itu sesat, kemudian dia menyesatkan orang, artinya membawa orang ke neraka. Itu saudaraku. Ya, sudah dia bersangka buruk, dia memfitnah, dia mencaci maki, kemudian orang dia ajak pula. Ini yang walad dolin. Dan bukanlah mereka itu adalah orang sesat. Oke, cukup panjang durasi video kita hari ini. Mungkin nanti ada sambungannya lagi di video berikutnya. Jadi itu saja saudaraku. Ya, perintah Allah kepada manusia itu, ya, mendirikan sholat, artinya menghubung rasa dirinya kepada ruh, rasa diri ruh kepada Rasul. Tuh. Nah, rukuklah beserta orang yang ruku. Siapa itu? Si nafs tadi, jiwa tadi, manusia tadi. Rukuklah bersama ruh, karena ruh itu ruku. Ruku yang bagaimana? Bukan ruku seperti itu. Artinya nyatakanlah bahwa kita ini kotor, kita ini kecil, kita ini hina. Itu sebabnya kenapa ucapannya Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Sucilah Engkau ya Allah, besarlah Engkau ya Allah, terpujilah Engkau ya Allah, ya Rasulullah gitu. Nah, bukan kita yang mensucikan Allah dan Rasul, bukan kita membesarkan Allah dan Rasul, bukan kita yang memuji Allah dan Rasul, tetapi Allah dan Rasul lah yang mensucikan kita seketika kita ruku. Ya, membesarkan mental spiritual kita seketika kita ruku. Dan memuji kita di alam semesta, sehingga tak satu pun penduduk langit dan bumi yang tidak kenal siapa kita. Itu seketika kita ruku. Makanya wakim sholah warka'u ma'rokein. Dirikanlah sholat, rukulah kamu beserta orang yang ruku. Supaya apa? Supaya dibersihkan, dibesarkan, dan dipuji oleh Allah dan Rasul. Tidak perlu pujian manusia. Itu. Ya. Nah, kemudian membayar zakat. Nah, itu tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, membersihkan diri dalam bentuk rasa batin, ingatan batin, kesadaran batin. Jangan sampai ternoda. Kalau ternoda susah bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Itu saja dulu saudara-saudaraku. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.